Terima kasih Ibu sudah menyempatkan menunggu saya pagi ini, sangat pagi sekali untuk kedatangan saya ke sini untuk meminta umpan balik Ibu atas calon guru penggerak saya, Ibu Hamriani. Iya. Ibu silakan ketikkan nama. Kompetensi kedua, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid. Ibu Hamriani menceritakan praktik baik pembelajaran yang dilakukan di kelas kepada rekan sejawat. Ibu Hamriani membantu menganalisis permasalahan pembelajaran rekan sejawat. Ibu Hamriani membantu rekan sejawat untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ibu Hamriani membantu rekan sejawat untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi diri berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ibu Hamriani mengajak rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan atau program pengembangan diri lainnya. Tadi kita tulis namanya Ibu Hamriani. Hamriani di atas nama calon guru penggerak. Ibu Nurliana, SDN 13 Ciloro. Ibu Hamriani melakukan refleksi setiap selesai melakukan praktik pengajaran untuk diperbaiki sesuai. 4. Ibu Hamriani bertanya kepada muridnya apa yang sudah baik dan belum dimengerti dari praktik mengajarnya. Sangat sesuai. Ibu Hamriani meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik mengajarnya. Ibu Hamriani meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktik mengajarnya. Ibu Hamriani mencatat kelebihan dan kekurangan dalam praktik mengajarnya. Ibu Hamriani membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajarnya berdasarkan catatan dan atau masukan dari rekan sejawat, kepala sekolah dan atau murid. Ibu Hamriani lagi korban satu. Mikaela, Ibu mau bertanya, kalau Ibu Hamriani mengajar kita tak suka, senang, senang sekali. Jadi pilih tanda ini ya, yang lope-lope, ada lope-lopenya. Kemudian Ibu Hamriani kalau mau belajar bertanya dulu sama siswa, sama kita, sama Mikaela. Ya. Ibu Hamriani selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang. Ya, senang. Kemudian Ibu Hamriani mengikuti keinginan kami dalam belajar. Senang. Ibu Hamriani mendatangkan tamu seperti dokter, petani, polisi, pemadam kebakaran atau yang lainnya. Senang? Ibu SDN 13 Ciloro, tanggal 2 bulan 6 2022. Arsa, Ibu Hamriani kalau ini kan ada 4 pilihan. Nah, ada sedih, ini kemudian sangat sedih, biasa saja, dan senang. Kalau Ibu Hamriani kita senang kalau ngajar, Ki. Senang.
Ibu Hamriani biasa bertanya sama Arsya? Ya, senang? Senang. Ibu Hamriani selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang? Senang. Ibu Hamriani mengikuti keinginan kami dalam belajar? Senang? Senang. Andi Ibnu Alim. Andi Ibnu Alim. Asal sekolah SD 13 Siloaro, Pengadilan Kendalik, bulan 2022. Dipanggil apa Ibnu Alim? Apa Ibnu? Ibnu, kalau Ibu Hamriani mengajar senang Ki? Iya. Senang, sangat senang ya. Kalau Ibu Hamriani kadang juga bertanya sama Alim, sama Ibnu ya. Apa Ibu Hamriani biasa bertanya tentang apa saja tentang Ibnu? Senang? Senang. Ibnu senang kalau Ibu Hamriani memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang? Senang? Oke, senang. Kalau Ibu Hamriani mengikuti keinginan Ibu Hamriani selalu mengikuti kami dalam belajar. Keinginan kami dalam belajar senang? Senang. Siapa nama senang? Naupa. Naupa ada 4 pilihannya. Naupa sangat sedih, senang, dengan sangat senang. Naupa, Ibu Hamriani apakah bertanya apakah kami senang? Ibu Hamriani bertanya apakah kami senang atau tidak dengan pelajarannya? Senang. Ibu Hamriani bertanya sama Naupa tentang apa saja kepada Naupa suka bertanya sama Ibu Hamriani? Suka. Sangat senang ya. Dan apakah Ibu Hamriani selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang? Senang ya. Ibu Hamriani mau mengikuti keinginan kami dalam belajar? Senang. Ibu Hamriani mendatangkan tamu seperti dokter, pemadam kebakaran, polisi, petani, atau lainnya untuk belajar bersama kami. Senang. Rafa, apakah Ibu Hamriani selalu bertanya kami senang atau tidak dengan pelajarannya? Senang. Rafa biasa bertanya kepada Ibu Hamriani apa saja? Senang. Rafa, Ibu Hamriani selalu memberikan pembelajaran berbeda yang membuat kami senang. Ibu Hamriani selalu mengikuti keinginan kami dalam belajar. Senang. Ibu. Oke. Kemudian mengembangkan diri dan orang lain. Ibu Hamriani, saya melakukan refleksi setiap selesai melakukan praktik pengajaran untuk saya perbaiki. Ya. Saya bertanya kepada murid saya apa yang sudah baik dan belum dimengerti dari praktik saya mengajar. Sangat sesuai? Ya, sesuai. Saya meminta rekan sesama guru untuk melihat praktik saya mengajar.
Saya meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktik saya mengajar. Saya mencatat kelebihan dan kekurangan saya dalam praktik mengajar. Saya membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan catatan saya dan atau masukan dari rekan sejawat kepala sekolah dan murid saya. Turun ke bawah, saya membantu rekan sejawat dalam memetakan persoalan pembelajaran. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah pendampingan individu ke-7, berarti kita sudah 8 bulan menjalani pendidikan program guru penggerak. Ya, sangat terasa. Sangat terasa, Bu. Banget ya. Dan alhamdulillah ini hari saya sudah mengambil umpan balik dari kepala sekolah Ibu Hamdani, rekan sejawat dan 5 murid. Dan sudah juga umpan balik dari Ibu Hamdani sendiri. Berikutnya ini kita akan diskusi PT dan CBT. Ibu Hamdani, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik dan tetap semangat. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini yaitu saya melakukan penghijauan sekolah dengan memanfaatkan barang bekas dengan secara konsisten yang dijalankan sehingga ada kemandirian siswa. Ibu Hamdani fokus pendampingan hari ini tadi sudah melakukan umpan balik, kemudian sekarang ini kita akan berdiskusi tugas modul 3.3. Selanjutnya nanti merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan, kemudian merefleksikan penerapan komunitas praktis yang sudah Ibu rintis dan bagaimana dampaknya pada rekan sejawat. Kemudian berikutnya ini kita akan diskusi tugas modul 3.3. Ibu Hamdani, bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Proses pengerjaan tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kepala sekolah sangat mendukung dan memfasilitasi program ini. Selain itu, murid di kelas sangat senang ketika mengetahui adanya program yang saya buat ini. Bisa lihat Ibu modul 3.3-nya. Ini Bu ada, sudah saya buat. Rekam layar dulu ya. Rekam layar. Silakan. Nah, ini sudah ada aksi nyata di modul 3.3. Rancangan aksi nyatanya ada 4 komponen yang terdapat di dalamnya dan sudah diberikan penilaian kepada Pak Fasilitator yaitu Pak Kamarudin. Dan nilainya alhamdulillah sangat memuaskan. Nilainya itu Bu 93,33. Iya. Bisa Ibu bercerita sedikit tentang aksi nyatanya naik ke atas. Di sini aksi nyata yang saya lakukan buka ini. Bagaimana perasaan Ibu selama membuat tugas tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dapat mewujudkan dan mengelola program yang berdampak pada murid dan melibatkan murid sebagai aset utama dan subjek utama. Saya senang karena telah memberikan murid kesempatan untuk didengarkan aspirasinya tentang apa yang mereka mau buat. Dan di sini adanya kolaborasi yang terjalin antara murid. Berani, apa pembelajaran yang dapat apa pembelajaran yang Ibu dapat selama pembuatan tugas tersebut? Di sini saya menemukan bahwa dalam menjalankan setiap kegiatan maupun tugas sekolah, jika pengambilan keputusannya tidak tepat, disertai dengan pemanfaatan aset yang ada, serta keinginan yang kuat dan kerja keras, maka semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk dalam mengelola program yang berdampak pada murid.
Apa rencana Ibu terkait pembelajaran yang dapat berdasarkan proses pembuatan tugas nyata tersebut? Saya akan memanfaatkan pembelajaran yang saya dapatkan dengan mengerjakan tugas-tugas lainnya dengan baik serta merancang program yang berpihak kepada murid untuk kedepannya. Berikutnya ini kita akan merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Ibu Hambrani setelah menjalani 8 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Di sini Bu, saya merasa lebih mandiri sekaligus lebih kolaboratif dengan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Saya merasa mandiri karena dapat mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Dengan usaha yang saya lakukan, saya merasa lebih kolaboratif karena saya merasa di sini dalam kegiatan lokakarya itu dapat menemukan banyak teman, dapat menjalin hubungan dengan teman-teman, maksudnya banyak saling berkolaborasi lah, saling membagi pengalaman yang didapatkan di sekolah masing-masing. Dan dengan adanya kerjasama yang baik, demikian juga dengan adanya komunitas praktisi di sekolah, kami bisa saling berbagi. Dengan mempelajari modul 3.1, saya merasa lebih jauh, lebih baik dan memahami tentang bagaimana pengambilan keputusan yang baik. Alhamdulillah Ibu ya. Berdasarkan Ibu alami, perubahan apa yang terjadi pada diri Ibu? Tadi kan perubahan pada pembelajaran Ibu, sekarang muridnya Ibu bagaimana? Murid di kelas saya sangat lebih antusias lagi dan yang penuh rasa ingin tahu tentang kegiatan apa lagi yang akan mereka lakukan selanjutnya. Murid lebih terbuka dan komunikatif mengenai ide-ide mereka serta tampak lebih kreatif dan percaya diri. Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan bagi Ibu? Yang sangat memuaskan di sini terselesainya semua tugas di LLMS, alhamdulillah, dengan tepat waktu, hubungan yang lebih akrab lagi dengan teman-teman, dan maupun dari CGP maupun PP, serta pengetahuan dan pengalaman baru untuk menambah wawasan saya. Apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup atau memuaskan atau menantang bagi Ibu? Di sini yang menantang bagi saya itu konsistensinya itu Bu, untuk menyelesaikan program CGP selama 9 bulan adalah hal yang sangat menantang karena seringkali dihadapkan pada tugas-tugas berat pada waktu yang bersamaan yang harus dikerjakan. Berikutnya ini kita akan masuk ke diskusi berikutnya, merefleksikan penerapan komunitas praktisi yang sudah dirinci dan bagaimana dampaknya pada rekan kerja kami. Ibu Hambrani, Ibu sudah merintis komunitas praktisi di sekolah Ibu. Sudah ada. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Di sini Bu, sebagai perintis komunitas praktisi sekolah, saya banyak belajar bagaimana susahnya membangun sebuah komunitas. Meskipun tujuan komunitas tersebut adalah untuk kebaikan bersama, untuk beberapa lama komunitas ini hanya beranggotakan pendiriannya saja. Namun saya bersyukur Bu, karena di sekolah saya ini Bu ada 3 CGP, sehingga kami dapat berkolaborasi dengan baik dan akhirnya komunitas berhasil. Nama komunitas yang kami bentuk itu namanya Berhasil, di mana kepanjangan berhasil itu berbagi dan berusaha untuk Siloro. Ini dapat berjalan dengan baik. Ya, berhasil itu berbagi dan berusaha untuk Siloro. Ya, itu nama komunitas yang ada di sekolah kami. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi setelah program ini selesai? Rencana program komunitas berhasil yang akan kami lakukan itu akan tetap menjadi wadah untuk berbagi dan untuk berdiskusi antara sesama guru di dalam sekolah, sehingga bisa ada suatu titik penyelesaian. Apa dukungan yang diperlukan untuk komunitas praktisi ini agar bisa terus belajar bersama? Dukungan yang paling penting adalah berupa motivasi dan usaha dari anggota agar tetap konsisten menjalankan program-program yang kami bentuk dalam komunitas ini. Berikutnya ini kita akan berdiskusi rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian atau evaluasi rencana tindak lanjut Ibu setelah pasca pendidikan program guru penggerak ini.
Ibu Hambrani, setelah menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Yang akan saya kembangkan lebih lanjut yaitu Bu, merancang lingkungan belajar yang berpusat pada murid dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kenapa hal itu sangat esensial bagi Ibu? Kenapa sangat esensial? Karena di dalam komunitas praktisi yang kami buat, yang kami bentuk itu Bu, di dalamnya di situ melibatkan guru-guru, di mana guru-guru di sini diajarkan media pembelajaran dan pembuatan RPP serta adanya aset di sekolah yang kami miliki, yaitu berupa 9 visi komputer dan 30 HP yang digunakan untuk anak-anak dalam AKM serta dimanfaatkan oleh guru di dalam membuat administrasi pembelajaran. Kemudian apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan? Indikator keberhasilannya Bu di sini di mana jika semua guru-guru bisa membuat RPP berdiferensiasi dan bisa membuat media pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ibu Hambrani, apa aset yang sudah Ibu petakan baik internal maupun eksternal untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Aset yang di sini Bu, yang dikembangkan eksternal dan internal, yaitu yang pertama kepala sekolah, yang kedua adalah sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, di mana sekolah memiliki 9 PC laptop dan 30 HP yang digunakan untuk pengembangan kompetensi guru. Adakah kendala? Sampai saat ini Bu tidak terdapat kendala di yang kami programkan. Kalau tidak memiliki kendala, kira-kira adakah strategi yang untuk pengembangan kompetensi tersebut? Strategi Bu dalam pengembangan kompetensi tersebut yaitu kami lakukan di komunitas praktisi, di mana kami membuat jadwal untuk pertemuan workshop yang dilakukan selama 2 kali dalam sebulan, di mana dalam workshop tersebut yang menjadi pemateri adalah kami secara bergantian, karena kebetulan di sekolah saya Bu terdapat 3 calon guru penggeraknya, dan pemateri kami hadirkan juga pemateri dari luar, sehingga adanya juga tambahan-tambahan pemahaman selain dari semua program-program dari guru penggerak yang kami dapat. Dan di mana Bu program yang terdapat di dalam komunitas praktisi ini sudah termasuk ke dalam program sekolah, di mana semua guru wajib untuk mengikutinya. Alhamdulillah Bu ya. Iya, Berarti program nanti ini Ibu akan berlanjut terus. Kenapa? Karena merupakan program sekolah. iya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Hambrani telah bercerita, berbagi praktik baik kepada saya. Kemudian saya mengingatkan nanti di Loka 8 ini ada rencana kerja calon guru penggerak untuk mengembangkan diri dan pengembangan program serta strategi pelibatan warga sekolah dalam melaksanakan program yang berdampak pada murid. Jadi saya berharap nanti Ibu menyiapkan rencana tersebut untuk dibawa ke Loka 8. Insya Allah. Oke, alhamdulillah hari ini penerbangan yang di-77 saya anggap sukses dan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.